semua, hari ini kita bakal bahas 4 soal penting seputar public speaking. Mari kita mulai. Dalam public speaking, ada beberapa prinsip manajemen penting yang harus kita kuasai. Yang pertama, perencanaan. Menentukan tujuan, materi, audiens, dan alur penyampaian. Yang kedua, pengorganisasian. Menyusun struktur isi, memilih media bantu, dan siapa yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, pelaksanaan. Saat kita tampil, menyampaikan materi dengan gaya komunikasi yang jelas, ekspresif, dan tepat sasaran. Yang keempat, evaluasi. Menilai efektivitas penyampaian, merespon audiens, dan hal-hal yang bisa kita perbaiki untuk kedepannya. Jadi, public speaking bukan hanya soal berbicara depan banyak orang, tapi juga tentang bagaimana menentukan manajemen komunikasi yang terstruktur. Metodologi public speaking adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens. Beberapa metode yang umum digunakan itu antara lain, yang pertama, impromptu, bicara spontan tanpa persiapan. Nah, ini biasanya dilakukan ketika kita ditunjuk mendadak. Yang kedua, manuskrip, membaca teks lengkap dari sebuah naskah. Ini biasanya digunakan cocok ketika pidato-pidato resmi. Yang ketiga, memorize, menghafal seluruh isi materi. Nah, tentu ini perlu latihan supaya nggak kaku ketika penyampaian. Yang keempat, extemporaneous. Nah, metodologi ini yang paling ideal, yaitu menyusun poin-poin penting lalu dikembangkan secara natural ketika berbicara. Nah, tentu keempat metode ini itu dipilih ketika tergantung situasi, audiens, dan tujuan komunikasinya. Kalau saya ditugaskan sebagai pembawa acara seminar kesehatan yang kemudian dilanjutkan acara musik akustik, inilah beberapa langkah profesional yang akan saya lakukan. Yang pertama, riset dan briefing acara untuk mempelajari rundown, tema seminar, profil pembicara, serta artis. Yang kedua, menyiapkan naskah MC, membuat teks pembuka, transisi antar sesi, dan kalimat sambutan yang sopan tapi mengalir. Yang ketiga, latihan intonasi dan gestur supaya pembawaan lebih percaya diri dan natural. Yang keempat, koordinasi dengan tim event. Nah, pastikan sound, lighting, dan transisi antar segmen berjalan lancar. Yang kelima, menjaga energi dan improvisasi, apalagi ketika di sesi hiburan. Nah, ini harus bisa menghangatkan suasana. Yang keenam, penutup yang berkesan. Bagaimana mengakhiri sebuah acara dengan ucapan terima kasih ke narasumber, artis, sponsor, dan audiens. Jadi MC itu bukan cuma bicara, tapi juga penghubung antara acara dan suasana. Dalam dunia humas, public speaking menjadi skill yang paling utama yang harus dikuasai. Kenapa? Karena humas itu tugasnya membangun citra dan menjalin hubungan dengan publik. Dan itu semua butuh komunikasi verbal yang meyakinkan. Public speaking dipakai ketika jumpa pers, presentasi proyek, seminar, hingga krisis komunikasi. Nah, perannya untuk membangun kepercayaan, menyampaikan pesan perusahaan dengan jelas, dan menciptakan hubungan dua arah. Jadi, public speaking menjadi sangat penting bagi seorang humas. Kenapa? Karena tanpa public speaking, humas nggak bisa maksimal dalam mewakili citra organisasi. Nah, itu tadi penjelasan untuk keempat soal public speaking kali ini. Semoga bisa bantu kamu semua makin siap dan percaya diri dalam komunikasi profesional. Jangan lupa praktek. Terima kasih, sampai jumpa.